Puji nama Tuhan, berjumpa kembali bersama saya Evangelis Fernando Eskiel Ginting dalam channel ini. Senang rasanya bisa membagikan berkat Tuhan untuk kita sekalian. Kita kembali dengan seri perenungan kita dari kitab Amsal yang akan kita lanjutkan dari Amsal pasalnya ke-24 ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya ke-20. Pembacaan firman Tuhan di hari ini berisi nasihat yang mengajak orang yang sungguh-sungguh takut kepada Tuhan untuk tidak bersikap iri hati kepada orang fasik yang suka dengan sengaja berbuat jahat. Perkataan-perkataan penulis kitab Amsal ini bukan untuk memberi nasihat kepada orang fasik karena mereka pasti tidak mau mendengarkan nasihat. Dalam pembacaan kita di hari ini, penulis kitab Amsal ingin menghibur dan membesarkan hati orang-orang yang taat kepada Tuhan dan yang terancam oleh sifat dan sikap orang-orang fasik. Yang pertama, rancangan-rancangan orang fasik adalah semata-mata untuk melawan atau menyerang orang-orang benar. Orang fasik suka mengintai kediaman orang benar dan berpikir untuk menuduh suatu pelanggaran terhadap orang benar itu atau menyusun suatu rencana untuk melawannya. Orang fasik senang menunggu di depan pintu orang-orang benar untuk menangkap mereka dalam jerat mereka apabila orang benar itu keluar. Orang fasik tidak ragu-ragu untuk merusak rumah orang benar karena mereka dianggap lemah. Yang kedua, meskipun orang fasik mengharapkan kehancuran orang benar, tetapi itu tidak akan terjadi. Orang benar tidak akan dikalahkan. Bahkan ketika dia mungkin jatuh, dia akan bangkit kembali. Ketika orang benar jatuh ke dalam permasalahan, maka dengan berkat Allah terhadap hikmat dan ketulusan hatinya, ia akan bangun kembali dan melihat dengan lebih baik atas semua permasalahan yang dihadapinya. Orang benar bisa berkali-kali jatuh ke dalam dosa akibat kelemahan dan godaan yang datang, tetapi dia bangun kembali dengan bertobat, beroleh belas kasihan dari Allah dan mendapatkan kembali kedamaiannya. Orang benar akan memiliki keyakinan bahwa ia akan memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus yang terdapat di Filipi pasalnya yang pertama ayat yang ke-6. Sebaliknya, orang fasik memiliki nasib yang berbeda dari orang benar. Tuhan akan melindungi dan memelihara orang benarnya. Tetapi orang jahat akan jatuh dan tetap jatuh. Orang fasik akan binasa dan ia akan hancur karena dosa-dosa dan masalah-masalahnya. Tanpa Tuhan, maka orang fasik atau orang yang jahat itu sendiri tidak memiliki kekuatan untuk bangkit dari keterpurukannya. Kemudian pada akhirnya orang benar akan menang dan para penentang mereka akan jatuh tersandung. Selanjutnya firman Tuhan mengingatkan agar kita seharusnya tidak bersukacita dan bersenang-senang ketika seseorang jatuh. Kita mengingat bahwa Daud juga tidak bersukacita ketika Saul yang menjadi musuhnya mati dalam pertempuran, yang bisa kita lihat di 2 Samuel pasal yang pertama ayatnya ke-11 sampai ayat ke-12. Yang diinginkan Tuhan adalah kemenangan atas dosa dengan tetap mengasihi
musuh kita dan bukan berusaha melakukan suatu tindakan balas dendam. Sebagaimana tertulis pada ayatnya ke-17 sampai ayatnya ke-18 dalam pembacaan kita di hari ini. Orang benar juga dinasihati supaya tidak menjadi marah terhadap orang-orang yang berbuat jahat, dan jangan iri terhadap orang fasik. Karena dengan tetap mencintai kebenaran dan tidak terpengaruh dengan tindakan-tindakan yang jahat, dengan sendirinya akan mempermalukan mereka yang suka melakukan kejahatan. Pada akhirnya, kebaikan atau kesenangan apapun yang dialami oleh orang fasik dalam hidup ini adalah hal yang dinikmati hanya sementara saja. Orang jahat tidak memiliki keuntungan untuk masa depan. Mereka kelihatan berbahagia, tetapi itu hanya kebahagiaan yang palsu atau hanya kebahagiaan sementara. Sebagaimana yang tertulis pada ayat yang ke-20, karena tidak ada masa depan bagi penjahat, pelita, orang fasik akan padam. Amin perenungan firman Tuhan kita di hari ini. Sampai berjumpa dalam video-video selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.